Halo, selamat malam. Boleh Ya, perkenalan selamat dulu? malam. Baik, kenalin, saya Dika, biasa dipanggil Dika sih di teman-teman saya gitu, teman-teman anime-anime. Hmm. Oh, jadi anak komunitas anime gitu ya? Iya, saya tuh suka banget gitu Pak sama anime-anime. Teman-temannya jadi ikutan komunitas gitu karena kesukaan saya di anime gitu kan ya. Karena anime itu emang asik gitu buat salah satu hibur saya. Oh gitu, baik. Perkenalkan, nama saya Ilyas. Di sini saya sebagai konselornya ya. Seperti Ya, yang kita udah janjian tadi kan? Udah janjian di aplikasi, ingin konseling. Nah, perkenalkan saya Ilyas nih, konselor dari Universitas Indraprasta. Di sini saya coba deh untuk membantu segala permasalahan-permasalahan yang kamu alami. Jadi di sini kamu bebas lah mau curhat apa aja, ngerasa bebas aja gitu. Walaupun kita baru tatap-tatapan hari ini ya, maksudnya malam ini, tapi anggap aja kita udah kenal lama, jadi feel free lah untuk ngomong segala sesuatu yang ingin kamu sampaikan, jangan pernah ragu karena di sini saya jamin kerahasiaannya. Lalu sebelumnya mohon maaf ya, saya izin rekam ini karena untuk evaluasi juga. Yang penting di sini kerahasiaan dan tidak ada penghakiman. Jadi kamu boleh menceritakan apapun yang kamu rasakan sehingga nanti kita bisa berbagi perasaan bersama lah ya. Itu sih. ya, Baik, baik. Terima kasih Pak sebelumnya. udah paham ya? Udah paham belum? Oke, sebenarnya saya masih bingung Pak. Tujuan direkamnya itu untuk apa ya Pak? Kalau boleh tahu ya Pak? Tujuan direkam ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang bersifat menggunakan media ini kan kita konselingnya tidak secara real time ya. Jadi kalau misalkan real time itu biasanya kita punya catatan Pak, punya catatan. Nah, kalau Ya, untuk menggunakan media online seperti ini, direkam itu untuk evaluasinya seperti itu. Tapi kalau untuk bertatapan langsung kan, jadi kita bisa lihat kondisinya langsung, sehingga bisa iya. dievaluasi saat itu juga begitu. Jadi untuk rekaman ini evaluasi dan data aja sebenarnya, data pribadi. Ini nggak akan kita sebar kemana-mana Pak, aman ya. Jadi ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Sebelumnya setuju deh ada Pak. pertanyaan dulu. Saya ada pertanyaan dulu. Sebelumnya udah pernah ikut konseling atau ini yang pertama kalinya di dalam hidup Ini yang kamu? pertama kalinya sih kayaknya Pak. Soalnya saya bingung juga Hmm, konseling kayak gimana gitu ya. pertama kalinya ya ke konselor Iya. gitu. Pertama kali ke konselor berarti emang pertama kali punya dapat masalah atau emang sebelumnya udah ada masalah cuman nggak pernah tahu gitu ke konselor tuh gimana caranya atau gimana tuh? Atau baru kali ini dapat masalah? Sebenarnya, sebenarnya tuh saya bingung gitu Pak sama diri saya sendiri gitu. Kayak misalkan nih, saya tuh di akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa gimana gitu kalau sama wanita-wanita di luar sana gitu Pak. Dalam artian tuh kayak wanita asli gitu wujudnya gitu. Terus Hmm. malah sebaliknya gitu, saya tuh merasa kayak jatuh cinta gitu sama tokoh anime gitu. Karena kan bentuknya cantik, terus baik kan ya. Nah itu ada tuh nama animenya tuh Violet Evergarden. Nah di cerita anime tersebut tuh si Violet itu benar-benar sosok wanita yang sempurna lah gitu menurut saya gitu. Nah sehingga tuh saya suka gitu sama dia Pak. Karena kesukaan saya itu saya kayak sama wanita di dunia nyata ini real life ini tuh kayak ah gimana sih masih sempurnaan si Violet ini gitu. Itu sih Pak, saya jadi bingung sendiri gitu. Kenapa malah saya lebih suka sama si Violet ya? Apakah karena dia lebih baik? Apa karena dia sempurna gitu menurut saya gitu ya? Pokoknya saya tuh lebih mendapatkan rasa suka saya, rasa cinta saya tuh kepada tokoh anime itu Pak, si Violet ini namanya. Lihat ya. Oke, makasih nih udah mau bercerita atau curhat. Jadi setelah yang saya dapat itu, yang saya dengar dari cerita kamu, berarti ada sesuatu yang membuat kamu bingung kan? Maksudnya kenapa kamu bisa tiba-tiba suka gitu sama karakter dua dimensi gitu kan? Karakter yang tidak nyata lah di hidup kamu.
Sebetulnya kalau untuk hal itu, uh, bagaimana ya cara menyatakannya? Itu dari pikiran sih ya. Maksudnya dari pikiran kamu mungkin yang merasa lebih nyaman seperti itu. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kamu merasa lebih nyaman dengan Violet daripada dengan wanita asli gitu di dunia nyata kamu? Apa yang membuat kamu merasa nyaman dengan dia? Yang kamu rasakan aja deh. Sebenarnya sih itu si Violet itu merupakan wanita ideal saya gitu. Dia itu cantik satu, terus juga baik, tutur katanya lembut, setia, sehingga tuh benar-benar wah kayak jadi idaman gitu. Terus juga baik ke semuanya gitu Pak. Kayak jadi wah kayaknya nggak ada sih cewek kayak begini di dunia nyata. Makanya ketika saya tahu Violet ini, terus saya ngelihat dunia wanita-wanita di luar sana tuh kayak kurang gitu menurut saya. Jadi Violet ini tuh benar-benar baik gitu. Terus juga saya pernah ada trauma tersendiri gitu sama wanita di dunia nyata itu. Saya pernah disakiti gitu sama wanita yang saya cintai, dan itu benar-benar meninggalkan luka yang benar-benar sakit gitu di saya. Jadi sehingga membuat saya juga trauma gitu untuk menjalin hubungan kepada wanita yang di luar sana gitu. Sehingga saya lebih memutuskan kepada Violet ini gitu, yang tidak mungkin bisa membuat saya sakit hati. Jadi begitu ya, aduh itu cukup dalam sebetulnya. Kalau saya ikut merasakan ya apa yang kamu rasakan gitu. Karena memang betul, terkadang kita menginginkan sosok yang sempurna di mata kita gitu ya. Dan sosok yang sempurna tidak pernah menyakiti kita. Walaupun terkadang hal itu tidak nyata, tetapi itu membuat kita nyaman, kita mungkin akan lebih memilih seperti itu. Jadi sepertinya hubungan yang menyakitkan kamu itu dengan cewek-cewek asli itu kayaknya membuat kamu ragu deh untuk membuka diri lagi kepada wanita dunia nyata gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kita throwback dulu ke belakang. Apa sih yang kamu rasakan ketika mengingat pengalaman menyakitkan tersebut, seperti disakiti wanita gitu? Apa ketika kamu mengingat itu, apa yang kamu rasakan? Mungkin rasa sakit yang saya rasakan itu dengan sakit ketika dia meninggalkan gitu. Ketika dia marah, ketika dia berbuat sesuatu yang tidak saya inginkan, saya merasa kecewa. Saya juga takut gitu ketika dia meninggalkan saya. Jadi saya takut gitu buat membuka lagi membuka hati saya lagi kepada wanita lain gitu Pak. Karena takut kejadian ataupun apapun yang saya alami itu takut terulang lagi gitu. Jadi ketika nanti saya membuka lagi, terus saya menjalin hubungan dan kejadian yang saya alami itu terulang lagi, itu yang membuat saya takut gitu Pak. Sehingga tuh saya lebih memilih pelarian kepada cewek anime tersebut gitu, yang membuat saya rasa bahagia, nyaman. Baik, perasaan kamu itu sebetulnya sudah tepat ya, karena ketika manusia terluka, dia akan mendefend dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat dia terluka lagi. Itu sebetulnya suatu protect system di dalam diri manusia, baik secara pemikiran maupun secara physically gitu. Hal itu sebenarnya normal-normal saja ketika kamu mungkin merasa kecewa sehingga kamu tidak ingin lagi membuka diri karena takut, sehingga secara tidak sadar pikiran kamu melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap hal-hal yang akan membuat kamu sakit, gitu kan. Nah, pengalaman seperti itu bisa membuat kita tuh seperti memasang barrier agar kita tidak terluka lagi, ya kan. Makanya ketika kamu menemukan sosok Violet sebagai tokoh
yang mungkin memang tidak nyata, tetapi dia itu membuat kamu merasa nyaman, merasa apa ya, sosok yang benar-benar bisa menghibur dirimu gitu, sehingga kamu nyaman dengan dia, ya kan? Nah, makanya tokoh anime itu mungkin terasa nyaman dan aman karena dia tidak bisa menyakitimu, begitu kan yang kamu rasakan dengan Bener Violet? banget sih, Pak. Karena Violet itu saya itu bisa merasa nyaman, aman, enak, merasa senang gitu. Saya tidak perlu khawatir untuk disakiti ataupun dikhianati gitu, Pak. Sehingga kejadian-kejadian yang saya alami sebelumnya yang saya rasakan sebelumnya itu saya tidak ingin merasakan rasa itu kembali gitu. Jadi sehingga Violet ini tuh bisa memberikan saya rasa, wah ini loh yang selama ini gue cari gitu. Saya paham sebetulnya dengan apa yang kamu rasakan, karena bagaimanapun kita semua pernah lah mengalami masa-masa sulit, ya kan? Jadi kamu tuh ngerasa nyaman dan aman, atau kamu menemukan kedamaian dengan karakter yang bernama Violet ini, ya kan? Karena tidak ada kamu mikirnya nggak akan ada resiko emosional gitu seperti menjalani hubungan di dunia nyata atau di realita ini. Namun gimana sih menurut kamu hubungan dengan Violet ini mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari? Dengan kamu mengenal Violet yang tidak nyata, dengan hubungan bisa dibilang mungkin karena dia tidak nyata sehingga cintanya itu, perasaan kamu hanya satu arah gitu, karena kamu tidak akan mendapatkan feedback dari dia. Nah, apa pengaruhnya ke kehidupan kamu sehari-hari nih yang kamu rasain? Ya jujur saya tuh merasa semakin jauh gitu dari orang-orang sekitar, terutama wanita gitu ya Pak. Saya juga merasa sulit gitu untuk melihat wanita di dunia nyata gitu, karena ya itu berdasarkan penilaian saya terhadap trauma yang saya alami gitu kan Pak. Jadi melihat wanita di dunia nyata itu sulit untuk melihat dengan pandangan yang positif gitu, karena trauma dengan apa yang saya alami sebelumnya gitu. Ya, jadi yang kamu rasakan, jadi kamu makin menjauh ya dengan orang-orang, terlebih lagi wanita lah ya, gitu. Baiklah, sebenarnya gini ya, saya bukannya mau ngasih tahu atau gimana, tapi mungkin kita sharing aja bareng-bareng. Jadi kamu sadar kan, sebenarnya kamu tuh sadar bahwa situasi ini tuh membuat kamu semakin terisolasi. Jadi kayak semakin kamu yang tadinya harusnya manusia, kita sebagai manusia makhluk sosial, bersosialisasi dengan orang lain, entah itu lawan jenis atau sama jenis. Tapi sejak kamu kenal dengan Violet yang tokoh tidak nyata ini, membuat kamu tuh semakin terisolasi kan, seperti yang kamu bilang tadi, kamu semakin menjauh dengan orang-orang di sekitar gitu. Nah, sebetulnya hal itu adalah konsekuensi ketika memang society atau masyarakat di dalam lingkup kehidupan sosial kita itu memang menyakiti kita gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Tindakan preventifnya apa? Mencegah hubungan sosial dengan orang lain. Tetapi hal itu tidak selamanya bisa kita benarkan, ya kan? Karena bagaimanapun kodrat kita, kodrat alamiah kita adalah sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Kita harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain begitu. Jangan kita mengurung atau mengisolasi diri, ya kan? Memang saya akui resiko sakit hati oleh orang lain itu pasti ada, karena bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain selalu akan ada resikonya. Memang tokoh Violet ini bisa dibilang tidak nyata, tetapi dia tidak akan pernah bisa menyakiti. Nah, kalau kamu renungkan, ketika kamu menyukai sesuatu yang tidak nyata, tapi kamu berharap lebih kepada dia, semakin mengharap, sampai akhirnya di titik kamu sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa kamu gapai, maka hal itu, percayalah, hal itu lebih menyakitkan dari apapun. Nah, sehingga kamu ada gak mencoba cara untuk mengeksplorasi bagaimana untuk membangun hubungan kembali dengan orang-orang di sekitarmu secara perlahan? Itu sih poinnya. Kamu udah melakukan itu belum?
Sebenarnya sih saya pengen Pak, cuman ya takut ya kalau bagaimana kalau saya yang saya alami lagi tuh terjadi lagi gitu. Mau gimana ya Pak? Bingung juga saya. Ya, sebetulnya bisa dibilang ketakutan itu sangat wajar, wajar sekali. Bahkan kita sebagai manusia itu perlu mempunyai rasa takut, gitu. Karena itu bentuk diri kita untuk melindungi dari segala macam bahaya, rasa takut itu. Tetapi nih perlu dicatat nih, perlu diingat juga bahwa membuka hati bukan berarti harus langsung terjun ke hubungan yang mendalam. Ibarat kata nih, kita nggak mungkin bisa langsung masuk ke dalam dasar laut, langsung tiba-tiba di dasar. Kita pasti dari permukaan dulu, permukaan kamu menyelam ke kedalaman 10 meter, kira-kira masih nyaman, oh masih nyaman, selam lagi 20 meter, terus sampai 100 meter. Karena memang semakin dalam suatu hubungan pasti akan semakin besar tekanannya, seperti yang analogi laut tadi ya. Hanya kamu perlahan-lahan dari permukaan dulu, dikit-dikit aja pelan-pelan membuka diri, ya kan, membuka hati dengan realita dengan orang-orang sekitar. Dan itu bisa dimulai dengan langkah kecil, seperti membangun persahabatan dengan orang-orang yang kamu percaya. Nah, bagaimana tuh dengan saran yang saya ajukan tadi? Mungkin sih Pak, mungkin bisa saya coba, tapi kalau perasaan takut itu muncul lagi itu gimana Pak? Saya soalnya takut itu Pak, kejadian apa yang saya alami itu terulang lagi gitu. Jika perasaan itu muncul lagi, kita bisa terus mencoba mengenalinya dan menghadapi pikiran negatif yang menyertainya. Nih, misalnya nih, kamu merasa takut akan disakiti. Coba deh tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini pasti terjadi? Atau ini hanya kekhawatiran kita aja yang memang punya pernah pengalaman masa lalu ketika kita tersakiti gitu. Kita bisa menggambarkan hal itu sebagai hal yang wajar gitu. Ya kan, perasaan takut itu akan muncul karena itu tadi pengalaman kamu di masa lalu. Tapi kebanyakan orang itu terlalu pikiran itu sebetulnya adalah simulasi apa yang akan terjadi kita ke depan, sehingga pikiran itu akan mensimulasikan hal-hal buruk yang akan terjadi ke depan sehingga kita lebih berhati-hati. Itu wajar ya, karena terlebih kamu punya trauma. Tetapi pikiran itu tidak selamanya, realita itu tidak selamanya bisa mengerikan apa yang pikiran kita itu gambarkan atau simulasikan gitu. Jadi ada istilah yang namanya overthinking gitu kan ya. Makanya kamu cobalah untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kamu gitu. Jadi cobalah untuk membuka pikiran menjadi lebih positif, sehat, seperti itu. Walaupun memang ada pikiran-pikiran yang mungkin mengerikan di gambar kamu, aku takut begini, jalani dulu gitu ya. Kita coba, kalau misalkan kamu masih ragu-ragu, kita bisa berlatih sama-sama dalam sesi konseling berkelanjutan. Mana? Mungkin saya harus ngelawan sih rasa takut itu. Mungkin saya juga harus mengolah gitu rasa takut itu agar tidak berlebihan gitu, tidak terus menerus, sehingga saya itu bisa ya nggak kayak seperti ini lagi lah mungkin. Tepat sekali. Kita ini kan sesi konseling pertama, nggak apa-apa, wajar ya. Kita mungkin masih belum dapat chemistry-nya, tapi kita kedepannya kita bisa membangun kerjasama ya untuk mengelola rasa takut dan rasa trauma kamu itu bukan dihilangkan, karena takut jangan pernah dihilangkan. Itu perlu di dalam manusia, rasa takut itu. Kita akan coba untuk menurunkan dosisnya. Kita turunkan itu sama-sama. Dan jangan lupa juga proses ini memerlukan waktu, dan sebenarnya nggak apa-apa jika kamu melangkah pelan-pelan. Yang penting ada langkah gitu. Jangan diam stuck. Yang penting kita coba dulu pelan-pelan. Nah, kira-kira setelah sesi konseling ini berakhir, apa langkah pertama yang akan kamu coba? Langkah kecilnya. Mungkin saya
coba bicara lebih banyak gitu ya dengan teman-teman saya gitu. Lebih mencoba gitu ngobrol ngobrol lagi sama kita, terutama ya teman-teman saya yang wanita terutama. Jadi rasa itu tuh bisa hilang sedikit demi sedikit gitu, dan saya pun bisa lupa gitu ya. Eh, itu bisa jadi awal yang baik gitu buat saya. Ya, itu sebetulnya langkah yang tepat ya. Langkah kecil namun tepat. Kamu bisa menjalani itu tanpa rasa takut yang berlebihan. Karena kan hanya berbicara lebih banyak, membuka dirimu perlahan kepada orang. Saya sangat mendukung itu. Ya. Nah, nanti juga kita bisa jadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas perkembangan hasil dari evaluasi program yang kita jalankan dan mencari strategi lain jika diperlukan gitu untuk membantu kamu dalam mulai mengupgrade diri, ya mengupgrade diri menjadi lebih baik dan membuat diri kamu sehat seperti dahulu yang bisa menyukai wanita asli gitu. Sebenarnya kan kamu ini bisa dibilang sekarang lagi dalam masa-masa traumatis gitu ya, sehingga kamu mungkin ya agak sedikit error gitu ya. Ya itu nanti kita bisa bantu programnya ya. Gimana menurut kamu tentang program itu? Ya, sebenarnya bagus juga sih Pak itu program tentang progres yang bisa diberikan, yang saya bisa berikan gitu kepada diri saya sendiri terutama ya. Karena yang berlarut-larut itu sebenarnya tidak baik juga kan ya Pak. Apalagi kan ini kan uh, hubungan hubungan yang tidak bagus lah menurut saya juga. Betul sekali. Jadi mungkin ya bisalah kita coba dulu program-program yang bisa kita jalankan gitu ya Pak, sehingga progres daripada saya itu bisa ada gitu, yang dari mana saya mulai memiliki rasa itu sehingga saya mulai berangsur-angsur hilang dengan rasa itu, sehingga bisa lepas gitu rasa yang saya takutkan gitu Pak. Betul sekali. Ya, jadi wah luar biasa ya. Saya apresiasi kepada keinginan kamu untuk berubah. Jadi gimana setelah kamu bercerita dan menjalani proses konseling ini, apa yang kamu rasakan gitu selama Ya, sesi konseling? saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak ya, Pak Chen ya, Pak Ilyas. Ya, betul. Terima kasih banyak gitu. Saya sedikit lebih lega gitu bisa mengutarakan apa yang saya rasakan. Saya bisa lebih lepas gitu, lebih kayak plong gitu Pak. Memang itu Bisa, esensinya dari iya, konseling. bisa bisa meringankan lah apa yang saya rasakan gitu Pak. Itu sih Pak. Baiklah, saya sangat senang ya karena kamu mau berbagi dengan jujur, nggak malu-malu gitu untuk cerita. Ya, memang seperti ini seharusnya. Di sini tugas kami sebagai konselor memang melayani orang-orang yang punya masalah gitu. Kamu sudah mengambil langkah yang besar dengan datang ke sini. Itu patut diacungi jempol karena tidak semua orang berani untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi di sini pun sebenarnya termasuk langkah karena kamu berarti ingin memperbaiki diri kamu, menyelesaikan masalah kamu. Itu langkah keberanian yang luar biasa. Sebelum ditutup, kata-kata dari filosofer Cina ya, filsuf Cina yang bernama Zhu, bahwa perjalanan ribuan mil itu selalu akan dimulai dengan satu langkah pertama. Jadi mau setinggi sejauh apapun angan-anganmu, selalu akan dimulai dengan langkah kecil. Jadi jangan langsung memikirkan langkah yang jauh atau langkah yang besar, tetapi mulai dari langkah yang kecil dan kamu bisa konsisten melakukannya. Baik, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak.